Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ainurido, kelas E Akuntansi. Ini merupakan video tugas pendidikan agama Islam yang menjelaskan tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan wudhu serta syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Syarat-syarat wudhu ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib yang pertama, berakal. Yang kedua, balik. Sekitar umur 10-15 tahun ketika anak-anak sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, beragama Islam. Yang keempat, memiliki air yang cukup. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, jika air yang dimiliki tidak cukup, maka tidak diwajibkan. Dan menurut pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib menggunakan air yang dimiliki dan disambung lagi dengan tayamum. Yang kelima, hadas. Orang yang sudah berwudu tidak diwajibkan lagi untuk berwudu kembali. Yang keenam, terbebas dari haid dan nifas. Syarat sah. Yang pertama, meratakan air suci ke atas kulit. Yang kedua, orang yang berwudu itu adalah mumayyiz atau anak yang sudah mencapai umur 7-12 tahun. Yang ketiga, tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudu. Yang keempat, masuk waktu untuk tayamum. Ini dimaksudkan untuk orang-orang yang mempunyai penyakit beser, selalu kencing. Mereka dianggap bersuci karena uzur atau karena darurat. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6, Allah memerintahkan sebelum kita sholat, hendaknya kita membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Mazhab Hanafi juga menggunakan 4 rukun ini. Untuk mazhab Maliki, Al-Malikiyah menambahkan 3 rukun lagi. Yang pertama niat, yang kedua ad-dak, yaitu menggosok anggota wudhu, yang ketiga mualat. Tidak ada jeda antara anggota wudhu yang satu dengan anggota wudhu yang lainnya. Menurut para ulama, ukuran jeda itu sebelum air wudhu anggota yang lain itu mengering. Kemudian untuk mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah menambahinya dengan 2 rukun lagi, yaitu niat dan tertib. Tertib yaitu tidak terbolak-balik atau berurutan tahap-tahap wudhunya, seperti membasuh tangan, kemudian berkumur, membasuh hidung, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan hingga ke siku, menyapu kepala, mencuci telinga, kemudian membasuh kaki hingga mata kaki. Untuk mazhab Hambali, Al-Hanabilah menambahkan 3 rukun lagi, yaitu niat, kemudian tertib, dan yang terakhir mualat. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul atau dubur. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi sepakat mengatakan bahwa hal ini membatalkan wudhu. Sedangkan Maliki mengatakan bahwa jika sesuatu yang keluar tersebut tidak lazim seperti darah atau nanah, hal itu tidak membatalkan wudhunya. Sedangkan jika sesuatu yang keluar tersebut telah diproses dalam usus atau terbentuk dalam usus, hal itu membatalkan wudhu. Yang kedua, tertidur. Menurut mazhab Syafi'i, hal ini membatalkan wudhu kecuali dia tertidur dalam posisi tegak atau duduk. Kemudian mazhab Hanafi, tidak batal jika tidurnya itu seperti orang sholat. Selanjutnya kemudian mazhab Maliki mengatakan jika dia tertidur pulas, hal itu membatalkan wudhunya. Tetapi jika hanya tidur ringan, hal itu tidak membatalkan wudhunya. Kemudian mazhab Hambali, hal ini tidak membatalkan wudhunya jika dia tertidur dalam keadaan berdiri atau tegak atau duduk. Kemudian hal-hal yang membatalkan yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah hilang akal karena mabuk, sakit, atau tertidur. Semua mazhab, keempat mazhab ini sepakat bahwa hal ini membatalkan wudhu. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, hal ini membatalkan wudhu kecuali ada penghalang ketika menyentuh kemaluan.
Dan menurut mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan sama sekali tidak membatalkan wudhu. Dan untuk mazhab Maliki, jika menyentuh kemaluan baik ada penghalang ataupun tidak, hal itu membatalkan wudhu. Yang kelima, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Menurut mazhab Syafi'i, hal ini membatalkan wudhu jika menyentuhnya secara langsung tanpa ada penghalang. Dan ada dua pendapat di golongan Syafi'i, yaitu batal dan tidak batal. Hal ini berkenaan dengan kasus pada wanita yang masih kecil atau yang sudah tua atau yang tidak diinginkan karena tidak menimbulkan nafsu. Dan menurut mazhab Hanafi, tidak batal kecuali adanya kontak langsung. Dan untuk mazhab Maliki, jika bersentuhan menimbulkan syahwat, maka hal itu membatalkan wudhu. Dan jika bersentuhan tidak memunculkan syahwat, maka hal itu tidak membatalkan wudhunya, kecuali berciuman. Menurut riwayat Asbaq bin Al-Faraj. Sama dengan mazhab Maliki, Hambali juga mengatakan bahwa jika menyentuh lawan jenis menimbulkan syahwat, hal itu membatalkan wudhunya. Dan jika tidak menimbulkan syahwat ketika bersentuhan, maka hal itu tidak membatalkan wudhunya. Kemudian yang keenam, keluarnya sesuatu dari badan seperti darah atau nanah karena luka atau lain semacamnya. Keempat, mazhab sepakat bahwa hal ini membatalkan wudhu. Setelah itu, ada rukun sholat yang menjadi syarat-syarat sholat. Menurut mazhab Hanafi, ada 6 rukun sholat. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku. Yang kelima, sujud. Yang keenam, duduk tasyahud akhir. Sedangkan untuk mazhab Maliki dan Syafi'i sama-sama mempunyai rukun sholat yang ada 13 rukun sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca selawat Nabi. Yang ke-12, salam. Dan yang ke-13, tertib. Dan untuk mazhab Hambali, terdapat 13 rukun sholat, sama dengan mazhab Syafi'i dan Maliki. Tetapi ada sedikit perbedaan. Yang pertama, dimulai dengan takbiratul ihram. Dan yang kedua, berdiri. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku. Yang kelima, i'tidal. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, duduk antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud akhir. Yang kesembilan, membaca tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca sholawat Nabi. Yang ke-11, salam. Yang ke-12, tertib. Dan yang ke-13, tu'maninah atau diam sejenak. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Secara garis besar, perkara yang dapat membatalkan sholat ada 5 yang telah disepakati oleh para mazhab. Yang pertama, berkata sedikit-dikitnya itu ada 2 huruf meskipun tak bermakna. Menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, perkataan jika hanya sedikit, baik karena lupa ataupun disengaja, hal itu tidak membatalkan sholat. Yang kedua, semua perbuatan atau tindakan yang menghilangkan bentuk sholat, misalnya lagi sholat tiba-tiba kayang, nah itu batal sholatnya. Terus yang ketiga, makan dan minum. Semua mazhab sepakat bahwa makan dan minum membatalkan sholat. Yang keempat, apabila hadas datang, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, semua mazhab sepakat kecuali mazhab Hanafi. Jika hadas datang sebelum salam atau ketika tasyahud akhir, hal itu tidak membatalkan sholat. Yang kelima, tertawa berlebih-lebihan. Semua mazhab sepakat bahwa hal ini membatalkan sholat kecuali Imam